Om Swastiastu. Yang saya hormati Pak Sekretaris dan seluruh jajaran pengurus provinsi, yang saya hormati koordinator, relawan, fasilitator, dan koordinator relawan Semar, Semeton Airlangga, yang saya hormati Ketua DPD Partai Golkar beserta seluruh jajaran, rekan-rekan fraksi, pimpinan kecamatan, dan khususnya adik-adik semua relawan Semar yang hadir pada hari ini dan kesempatan yang berbahagia ini. Saya sungguh tidak menyangka bahwa pelaksanaan deklarasi dan pendidikan politik di sini diikuti oleh para relawan, anak-anak muda yang datangnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang direncanakan. Ini sebuah tanda bahwa Airlangga Hartarto dicintai oleh kalangan generasi muda dan masyarakat Gianyar. Demikian juga kepada Bung Nyoman Budiane selaku tuan rumah. Mana ya Pak Budiane? Wah ini ya. Jadi terima kasih. Jadi yang saya lihat dari tadi sibuk ya. Jadi beliau adalah kader muda Partai Golkar yang menjadi harapan Golkar di Gianyar ini. Terima kasih atas fasilitas di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, langkah ke-1000 dari perjalanan 1000 langkah itu ditentukan oleh langkah yang pertama. Kalau kita tidak pernah melangkah yang pertama, tidak mungkin kita akan mencapai 1000 langkah tujuan kita. Dan hari ini, di sini, kita telah memulai langkah pertama kita untuk memenangkan Airlangga Hartarto, saudara-saudara sekalian. Dan di antara itu yang hadir adalah kalangan generasi muda. Kalangan generasi muda adalah mereka yang menjadi pemilik sah masa depan negara ini. Kalau suatu bangsa di belakangnya berdiri generasi muda seperti saudara-saudara sekalian, maka dipastikan bangsa itu akan terjaga stabilitasnya, maju pembangunannya. Begitu juga suatu kekuatan calon presiden apabila di belakangnya berdiri kalangan generasi muda, maka kami meyakini perjuangan Bapak Airlangga Hartarto melalui relawan Semar akan tercapai khususnya di Kabupaten Gianyar dan di Indonesia pada umumnya, saudara-saudara sekalian. Kenapa kita antusias untuk memenangkan Airlangga Hartarto? Karena Bapak Airlangga Hartarto adalah orang yang memang dipilih oleh alam ini untuk memimpin bangsa ini ke depan. Kenapa dipilih oleh alam ini? Karena sebagai figur yang tidak pernah menonjolkan diri, sebagai figur yang tidak membanggakan dirinya, tetapi diberikan kepercayaan, tanggung jawab yang besar oleh Bapak Presiden untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan terbukti itu adalah berhasil. Betul saudara-saudara kalian? COVID apa masih? Apa sudah sirna? Sudah sirna saudara-saudara. Buktinya sudah tidak ada yang pakai masker. Betul enggak? COVID-19 memang memporak-porandakan ekonomi kita, Indonesia ini, bahkan dunia, termasuk Bali. Tetapi mukjizat yang terjadi adalah kembali Bapak Joko Widodo menugaskan Bapak Airlangga Hartarto untuk mengatasi
pemulihan ekonomi ini. Dan terbukti sekarang, pemulihan ekonomi bangsa Indonesia ini telah mencapai suasana yang terbaik di dunia. Ekonomi kita sudah bertumbuh 5,2%. Inflasi kita terjaga, termasuk juga cadangan devisa kita meningkat terus. Kemudian negara kita sudah mampu mengatasi masalah-masalah ekonomi, dan itu pun termasuk juga kepercayaan Bapak Presiden kepada Bapak Airlangga Hartarto sebagai Panglima yang menangani kawasan ekonomi khusus. Dan apa yang dilakukan oleh beliau adalah sebuah prestasi yang pantas dihargai oleh bangsa ini. Sebuah prestasi yang pantas diberikan apresiasi. Dan tahun 2024 adalah pemilihan presiden. Pemilihan presiden, kita menentukan pemimpin tertinggi di Indonesia ini yang akan membawa bangsa ini ke arah maju atau ke arah mundur. Dan kita yakin dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Airlangga Hartarto, kepercayaan masyarakat akan tidak sia-sia. Kepercayaan saudara-saudara tidak akan sia-sia. Karena apa? Kami yakin Bapak Airlangga Hartarto akan mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah mendengar, telah dibentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Ini membuktikan Koalisi Indonesia Bersatu ini telah bergabung orang-orang yang bersepakat, organisasi yang bersepakat, yaitu Partai Golkar dari kalangan nasionalis, kemudian Partai PAN dari nasionalis religius, kemudian dari PPP dari religius tradisional. Ini adalah jangkar bangsa Indonesia dari dulu. Pemilihan umum tahun 1955, pemilihan 1995, kita bangsa ini digawangi oleh tiga hal ini. Nasionalis, kemudian juga nasionalis religius dan nasionalis tradisional. Memang ada di sebelahnya waktu itu PKI, tetapi PKI telah dibubarkan oleh bangsa ini karena memang tidak sesuai dengan jiwa dan perjuangan kaum founder kita. Oleh karena demikian, tidaklah berkelebihan kalau para pengamat, kalau para analis menyebutkan KIB ini adalah koalisi cerdas, koalisi yang menjadi harapan. Dan ini mulai diikuti oleh partai-partai lain. Mulai diikuti partai-partai lain, tetapi Partai Golkar bersama PAN dan PPP telah menunjukkan soliditasnya. Dan kami berkeyakinan melalui Koalisi Indonesia Bersatu ini, partai politik yang lain akan segera bergabung, dan kekuatan kita akan bertambah. Dan oleh karena itu, tugas relawan Semar adalah membumikan, memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat di tingkat grassroots. Begitu juga dengan kemajuan IT, teknologi yang ada sekarang, saya juga minta saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, semua juga ikut menyebarluaskan melalui IT yang dimiliki. Sanggup saudara-saudara sekalian? Sanggup? Sanggup? Siap? Terima kasih. Jadi dengan demikian, sekali lagi kepada ketua relawan yang anak muda, pidatonya tadi cukup berkesan bagi kami semua. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi anak muda yang telah mampu menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan-gagasannya secara runtun, berdasarkan analisis yang baik. Jadi walaupun sekarang belum menyatakan sebagai orang politik, tetapi kita tidak usah tabu berpolitik, dan pada saat kalau memang masyarakat membutuhkan kita harus berpolitik, kita harus siap, termasuk Bung Edi ya, Bung Dedi ya. Begitu juga adik-adik sekalian, Bang Alah menjadi orang Gianyar, Bang Alah menjadi relawan Semar, dan saudara-saudara ini yang saya lihat adalah mungkin sebelumnya adalah belum ber-KTA Golkar. Tetapi dengan simpati yang ada, ini memberikan harapan bagi Golkar ke depan. Karena
Golkar membutuhkan Anda-Anda sekalian. Mari kita kawal Kabupaten Gianyar ini dan saudara-saudara adalah generasi muda yang memang menjadi pemilik sah masa depan Gianyar ini. Mari kita persiapkan diri, belajar, terus belajar, cari ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, pengalaman seluas-luasnya, dan satu, jangan lupa kita terus melaksanakan kewajiban serada bakti kepada ide sang yang dewasa dan leluhur kita. Pada hari ini, 28 Agustus tahun 2022, di Tampak Siring, kami deklarasikan saudara-saudara sebagai pimpinan dan pelaksana relawan Semeton Airlangga di Kabupaten Gianyar dan kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Gianyar. Saya berharap saudara tanpa menang lelah, dengan tulus ikhlas, las cari sekalian yang luas, memperjuangkan pemenangan Airlangga Hartarto. Semoga ide saya yang dewasa, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan tuntunannya. Terima kasih. Aduh, nggih. Nggih. Semoga sehat-sehat. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nah, nggih, nah. Oh, nggih, Pak. Oh, Pak. Airlangga Presiden! Presiden! Airlangga! Airlangga Presiden! Presiden! Airlangga! Aplaus untuk kita semua. Ya.